Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan ya di musim pandemi seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Jadi di semester 2 ini kita akan belajar tentang budaya politik di Indonesia. Saya harap semuanya bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada hakikat budaya politik. Apa itu yang dimaksud dengan budaya politik? Budaya politik adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan oleh warga negara dalam sebuah negara ya, dalam menjalankan berbagai kehidupan berbangsa dan negara. Jadi ya, budaya politik itu adalah kebiasaan berpolitik ya dari warga negaranya. Nah, kemudian yang kedua ada manusia sebagai insan politik. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai insan politik? Jadi manusia itu merupakan makhluk sosial. Kenapa? Karena setiap manusia itu mempunyai dorongan untuk hidup bersama, sehingga memunculkan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, dari munculnya kelompok-kelompok ini menyebabkan dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Yang pertama yaitu pihak yang ingin bekerja sama, tetapi di pihak lain ya manusia itu cenderung untuk bersaing dengan manusia lain. Ya, jadi ini naluri dari manusia ya, dari setiap manusia bisa bertentangan atau saling mendukung satu sama lain antar individu. Nah, lanjut yang ketiga ada budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat dan warga negara, tentunya kita pernah melihat secara langsung ataupun tidak langsung mengenai pelaksanaan pemilu, pilkada, pemilihan ketua OSIS, demonstrasi, kerusuhan, kampanye, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintahan, hukum, dan lain sebagainya. Ya, nah, kita lanjut ke masyarakat politik. Apa sih itu masyarakat politik? Masyarakat politik merupakan suatu kelompok orang yang memiliki tempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan berbagai aktivitas tertentu yang berhubungan dengan cara memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, kemudian menggunakan kekuasaan. Kemudian yang B, ada tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia. Jadi ada 3 tipe budaya politik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah budaya politik parokial, kemudian kaula, dan partisipan. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang budaya politik parokial. Adalah sebuah budaya politik yang berlangsung dalam masyarakat tradisional. Contohnya, jadi masyarakat ini tidak ikut pemilu, kemudian hanya terdapat satu pemimpin yang memutuskan di segala bidang, kemudian tidak suka berdiskusi tentang politik. Kemudian yang keempat, sangat percaya kepada pemimpinnya. Dan yang kelima, tidak mempedulikan siapa yang menjadi pemimpin. Kemudian yang keenam, tidak peduli dengan kebijakan publik. Dan yang terakhir itu tidak dapat bergabung dengan dunia politik. Di Indonesia tentu saja ada ya wilayah yang masih seperti ini, memegang budaya politik parokial. Oke, berlanjut ke budaya politik yang kedua, yakni budaya politik kaula. Apa itu budaya politik kaula? Budaya politik kaula itu adalah suatu budaya politik yang mana anggota masyarakatnya itu mulai peduli dan memiliki minat, perhatian, dan kesadaran terhadap
adanya suatu sistem keseluruhan, terutama dari segi output politik ya. Output itu berarti sesuatu yang dihasilkan dari perpolitikan begitu. Contohnya apa saja? Jadi di budaya politik kaula ini muncul yang namanya golput atau golongan putih. Golongan putih itu seperti apa? Jadi sebenarnya golongan putih itu adalah kelompok orang masyarakat yang sebenarnya mereka itu sudah peduli, sudah tahu, sudah mengerti dengan perpolitikan, namun mereka memilih untuk tetap diam, tidak memilih, tidak mau ikut campur begitu ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang golongan putih. Kemudian yang kedua, dia tidak tertarik dengan demokrasi. Kemudian muncul juga contoh yang ketiga, yakni suka membaca berita politik. Orang-orang yang suka membaca berita politik ya, mereka juga akan memunculkan jiwa kepedulian ya dan kesadaran terhadap politik itu sendiri. Kemudian taat kepada pemerintah. Kemudian yang kelima, menitik beratkan politik pada seorang tokoh. Kemudian dia tidak ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan negara. Kemudian jarang melakukan tindakan anarkis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada budaya politik partisipan. Nah, budaya ini ditandai dengan masyarakat yang sudah memiliki keaktifan dalam kehidupan berpolitik ya. Hal ini dikarenakan seseorang ini dengan sendirinya dapat menyadari setiap hak dan tanggung jawab, hak dan kewajibannya khususnya ya. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, dia mengikuti jalannya demokrasi. Kemudian yang kedua, terlibat sebagai petugas pemilihan umum. Ya, ketiga, itu ada memberikan pendapat tentang pandangan politik melalui berbagai media. Yang keempat, berpartisipasi ketika pelaksanaan pemilu. Ya, jadi nggak golput. Nah, yang terakhir itu ada mengawasi jalannya pemerintahan ya. Jadi orang-orang dengan yang sudah menjalankan budaya politik partisipan ini adalah orang-orang yang memang sudah melek ya, sudah tahu, sudah paham dengan politik di Indonesia, di negaranya begitu. Dari ketiga budaya ini ya, di Indonesia semuanya masih ada. Semua budaya politik yang tadi saya sudah sebutkan itu masih ada dan masih bisa kita saksikan ya, bisa kita lihat. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada hakikat budaya politik. Apa itu yang dimaksud dengan budaya politik? Budaya politik adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan oleh warga negara dalam sebuah negara ya, dalam menjalankan berbagai kehidupan berbangsa dan negara. Jadi ya, budaya politik itu adalah kebiasaan berpolitik ya dari warga negaranya. Nah, kemudian yang kedua ada manusia sebagai insan politik. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai insan politik? Jadi, manusia itu merupakan makhluk sosial. Kenapa? Karena setiap manusia itu mempunyai dorongan untuk hidup bersama, sehingga memunculkan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, dari munculnya kelompok-kelompok ini menyebabkan dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Yang pertama yaitu pihak yang ingin bekerja sama, tetapi di pihak lain ya, manusia itu cenderung untuk bersaing dengan manusia lain. Kemudian yang kedua ada penerapan budaya politik. Jadi dalam pelaksanaannya budaya politik itu harus dipahami oleh masyarakat. Kenapa ya? Karena agar supaya warga negara itu mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, khususnya negara kita ya, negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, peran serta budaya politik partisipan. Nah, di sini ada
dua peran serta dalam budaya politik partisipan. Yang pertama ada komunikasi politik. Artinya adalah suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, di mana masyarakat itu sebagai sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional gitu. Kemudian yang kedua ada partisipasi politik. Nah, di sini partisipasi politik itu maksudnya adalah ya, jadi masyarakat itu memiliki kemampuan berpartisipasi aktif ya, aktif dalam hal kehidupan berpolitik dengan menggunakan hak-hak politik dalam pemilu. Contohnya ya menggunakan hak suaranya dalam pemilu ya. Kemudian yang kedua dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, dapat memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat. Nah, dari sini saya harap saya pikir kalian sudah mengerti ya tentang bagaimana itu berpolitik. Karena kalian saja sudah belajar berpolitik ya, di sekolah kalian sudah diajarkan berpolitik. Contohnya kalau di kelas kalian diminta untuk mencari ketua kelas ya, memilih ketua kelas. Kemudian kalau di lingkungan sekolah kalian diminta untuk memilih ketua OSIS. Nah, ya seperti yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kalian juga sudah melakukan pemilihan ya untuk ketua OSIS. Nanti kita akan belajar ya, setelah ini kita akan melihat satu tayangan tentang pemilu di Indonesia ya, pemilu di Indonesia kapan pertama kali, kemudian budaya-budayanya seperti apa ya. Nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan sedikit mencoba menjelaskan sedikit tentang sejarah pemilu di Indonesia ya. Pertama kali pemilu di Indonesia itu dilakukan di tahun 1955. Pada saat itu warga negara Indonesia hanya memilih anggota legislatif saja ya, yang nanti kemudian akan dijadikan anggota MPR ya, yang fungsinya adalah tugas dan fungsinya itu adalah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, hal ini berlaku sampai dengan tahun 1997 ya. Pada saat itu masih di presiden kita adalah Presiden Soeharto ya. Kemudian ada juga banyak pembatasan partai politik. Nah, ini kemudian di tahun 1999 banyak banget ya. Kemudian dilanjut di tahun 2004 juga muncul untuk pertama kali pemilihan presiden ya secara langsung. Kemudian ini dilanjut di 2009 ya. Setelah 2009 masih tetap sama dengan metode yang sama. Kemudian belum ada pembatasan partai politik. Kemudian di tahun 2014 barulah muncul pembatasan partai politik, jadi tidak sebanyak sebelumnya. Nah, kemudian masuk di tahun 2019 ini ada metode pencoblosan yang terbaru ya. Nih pemilihannya diberikan pemilih diberikan 5 surat suara ya yang berbeda-beda. Nah, itu juga fungsinya berbeda-beda gitu ya. Semoga pemilihan tahun 2024 kedepannya akan semakin lancar dan Indonesia, khususnya warga negara Indonesia, juga bisa memilih dengan bijak pemimpin Indonesia. Nah, itu tadi ya materi kita ya dari budaya politik Indonesia. Semoga kalian memahami materi kita kali ini ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.